Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi ini kembali saya menemui sahabat semua. Semoga sahabat semua sehat walafiat dan sukses melaksanakan seluruh aktivitas hari ini, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini sahabat semuanya, dalam diskusi saya dengan mahasiswa saya di mahasiswa S3 studi kebijakan atau yang dikenal dengan program doktor studi kebijakan FISIP Universitas Andalas. 2 minggu lalu saya diskusi dengan mahasiswa saya sebelum perkuliahan dilanjutkan, karena seketika itu saya mengajar mata kuliah filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Ada diskusi karena ini menyangkut kuliah di studi kebijakan. Kita paham semua bahwa sebuah kebijakan itu adalah hasil dari sebuah keputusan politik yang diambil oleh para elit politik. Apakah elit politik itu eksekutif ataupun legislatif atau kedua-duanya? Nah, yang ingin saya sampaikan adalah setiap kebijakan itu sebelum keputusan politik diambil dalam era modern ini, maka masyarakat harus terlibat dari awal dalam proses pembuatan sebuah rancangan kebijakan. Jadi itu namanya dalam teori good governance, salah satu poin atau dikatakan poin pertama dari good governance adalah partisipasi. Pejabat-pejabat publik harus berkabar, mengundang, mengajak publik untuk berdiskusi tentang rencana yang akan diambil tersebut. Nah, kenapa diperlukan partisipasi masyarakat di awal? Agar banyak untuk mengurangi resistensi dari masyarakat terhadap sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, pada pagi hari ini saya akan sampaikan contoh-contoh yang terkini dari kasus yang menjadi reaksi di masyarakat. Yang pertama adalah kasus adanya sekolah rakyat. Kemudian ada koperasi merah putih. Pertanyaan masyarakat, pertanyaan publik, dan ini menjadi diskusi saya dengan mahasiswa saya, mahasiswa program doktor studi kebijakan. Pertanyaannya adalah, untuk apa sekolah rakyat itu didirikan? Jawabannya adalah untuk menampung anak-anak miskin. Maka selanjutnya pertanyaannya, apakah selama ini sekolah-sekolah yang sudah ada tidak bisa menampung anak-anak miskin? Yang selanjutnya alasan adalah untuk pendistribusian guru-guru. Pertanyaan berikutnya, apakah selama ini guru-guru tidak terdistribusi? Ini pertanyaan publik. Nah, oleh karena itu sahabat semuanya, kebijakan ini contohnya adalah mengundang reaksi masyarakat. Seakan-akan sekolah selama ini adalah belum mengayomi, belum menerima anak-anak miskin. Nah, ini harus dijawab, dijelaskan oleh pemerintah, untuk apa sekolah rakyat itu? Apa salahnya sekolah-sekolah yang sudah ada kita optimalkan penggunaannya, guru-guru kita tingkatkan kualitasnya. Itu yang kasus pertama. Kasus kedua adalah munculnya ide pemerintah membuat koperasi merah putih. Kita bertanya lagi, untuk apa koperasi merah putih? Untuk mensejahterakan rakyat. Ya jelas itu tujuan koperasi. Tapi kita bertanya, selama ini kan sudah ada koperasi, sudah ada undang-undang koperasi. Tapi kok muncul lagi regulasi baru, peraturan baru, kebijakan baru? Nah, publik juga bertanya, munculnya dua isu besar ini, secara politik kami berdiskusi. Mungkin hal ini baik untuk menurut rencana pemikiran pemerintah, tetapi publik berbicara melihat pesan-pesan di balik itu semua. Apa pesan yang ada di balik itu atau hidden message adalah, adakah kemungkinan ini langkah-langkah awal untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan election pada 2029 yang akan datang? Maka dimulailah dari sekarang menarik hati masyarakat di desa-desa. Saya sebagai dosen di program doktor studi kebijakan, kebetulan ada mahasiswa saya itu ada yang di DPRD, ada yang di
eksekutif, ada yang dosen, menjadi hanyalah diskusi kami ketika itu. Jadi kami sebagai masyarakat akademis wajar mempertanyakan munculnya gagasan-gagasan kebijakan-kebijakan baru yang selama ini kita tidak tahu apa-apa, tetapi sudah mendengar akan ada sekolah rakyat dan Sumatera Barat. Konon kabarnya sudah ada dua daerah yang sangat-sangat siap untuk itu. Kemudian muncul pula kebijakan koperasi merah putih. Nah, sementara masyarakat tidak tahu selama ini ada apa. Nah, jadi masyarakat udah pintar sekarang, Bapak Presiden, Bapak para menteri, anggota legislatif, pertumbuhan pengetahuan masyarakat itu jauh lebih cepat, tidak linear dengan pertumbuhan pengetahuan para elit politik. Ini harus dipahami ya. Untuk sekedar informasi saja, masyarakat milenial itu, anak-anak milenial itu lebih 50% jumlahnya di Indonesia. Mereka adalah well informed, nama masyarakat yang sudah melek informasi, dan dia merupakan masyarakat networking society yang punya jejaring bukan hanya dalam negeri tapi juga negeri. Tolong dipahami, saya sarankan kepada Presiden, Menteri, kemudian anggota DPR RI, tolonglah buat kebijakan itu diawali dengan partisipasi masyarakat. Perlu ada kajian-kajian akademik sehingga dia betul-betul tujuan sebuah keputusan, sebuah kebijakan itu adalah betul-betul sesuai dengan need masyarakat, bukan will atau keinginan para pejabat. Demikian sahabat semuanya, mudah-mudahan para pejabat kita, Presiden, Menteri, DPR dapat memahami pesan politik. Saya sebagai dosen di program studi Doktor Kebijakan di Universitas Andalas merasa berkewajiban menyampaikan ini untuk berikan pendidikan politik kepada masyarakat secara keseluruhan. Selamat beraktivitas sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.